Halo semuanya, pada saat ini saya akan membawakan Summary Daily Bible Study tanggal 24 Juli 2023. Pada saat ini pembahasannya itu tentang doktrin modalism. Tapi sebelum belajar doktrin modalism ini, kita mau cari tahu tentang God. Ayatnya di John 1 ayat 18, di situ dibilang bahwa ada God yang invisible. Nah, invisible ini artinya apa sih? Apakah ada banyak arti atau hanya satu definisinya? Kita ketahui invisible itu artinya tidak kelihatan. Artinya itu hanya satu definisi. Tapi satu definisi ini bisa berlaku untuk dua ataupun lebih dari satu. Nah, kita tahu bahwa definisi invisible adalah tidak kelihatan. Jadi, satu definisi ini berlaku untuk dua, yaitu yang pertama, memang benar-benar tidak kelihatan sama sekali, atau yang kedua, itu berlaku hanya untuk suatu kelompok tertentu saja tidak kelihatannya. Nah, di John 1 ayat 18, yang invisible itu atau yang gak kelihatan itu adalah God. Jadi, kenapa God invisible? Karena oknum atau person itu visible atau yang kelihatan. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa person yang visible atau person yang kelihatan berada di dalam person yang kelihatan? Tentu saja tidak bisa. Itu sebabnya God yang invisible ini atau God yang gak kelihatan ini masuk ke dalam person yang visible. Oke, sekarang kita akan masuk ke doktrin modalism. Modalism itu doktrin yang menjelaskan bahwa God mengungkapkan diri dalam 3 cara pengungkapan, yang mana masing-masing cara pengungkapannya itu berdiri sendiri tanpa 2 cara yang lainnya. Jadi, gak ada 3 personnya sekaligus dalam suatu waktu yang bersamaan. Karena kalau ada 3 personnya itu dalam waktu yang bersamaan, artinya God pakai 3 topeng sekaligus dalam waktu yang bersamaan, dan itu tidak bisa. God hanya bisa pakai 1 topeng saja. Artinya, 2 yang lainnya tidak ada waktu God mengungkapkan dirinya. Jadi, karena God tidak bisa pakai 3 topeng sekaligus, artinya dia cuma bisa pakai 1 topeng. Artinya, waktu God pakai 1 topeng, yang 2 person atau oknum lainnya itu tidak ada. Jadi 1 topeng itu berdiri sendiri. Contohnya daripada doktrin modalism ini seperti ini. Ada 1 orang pria, di mana ketika dia berada di rumah, dia adalah seorang suami. Tapi ketika dia berada di kantor atau tempat bekerjanya, dia adalah seorang pemadam kebakaran. Dan waktu dia berada di kolam renang dan memakai baju renang, dia itu sebagai perenang. Itulah contoh daripada doktrin modalism. Dan ayat yang digunakan untuk mendukung doktrin modalism ini adalah Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 ini mendukung doktrin modalism karena di ayat itu ada God yang invisible atau God yang tidak kelihatan, yang mana God yang tidak kelihatan ini diungkapkan oleh anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini sebagai oknum yang kelihatan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, God mengungkapkan dirinya dalam bentuk anak atau dalam bentuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau anaknya Bapa itu ada bentuk atau oknumnya. Dan waktu anak belum datang ke dunia, kita tahu ada 2 versi tentang anak Bapa ini. Ada yang bilang bahwa anak belum ada sebelum dia datang ke dunia, atau anak Bapa sudah ada sebelum bumi diciptakan. Tapi kita akan mengambil versi yang mana anak sudah ada sebelum dia datang ke bumi. Sehingga kalau anak belum datang ke bumi, artinya sebelumnya dia tidak ada. Jadi, waktu Tuhan Yesus muncul kepada Abraham juga, waktu dia mau binasakan Sodom dan Gomora, God mengungkapkan dirinya pada anaknya atau Tuhan Yesus.
Jadi person ini atau oknum ini adalah wadah untuk mengungkapkan yang tidak kelihatan dalam bentuk yang kelihatan. Jadi yang kelihatan itu adalah yang tidak kelihatan, walaupun yang kelihatan itu bukan yang tidak kelihatan. Makanya namanya adalah pseudo entity. Pseudo entity itu ialah oknum yang salah. Karena sebenarnya itu adalah oknum Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengungkapkan God yang tidak kelihatan. Jadi God sedang pakai topengnya Tuhan Yesus atau anaknya. Nah, yang kelihatan itu bukanlah dia yang tidak kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu sedang mengungkapkan dirinya. Yang kelihatan itu adalah pseudo entity, karena yang kelihatan itu bukan yang tidak kelihatan, walaupun yang tidak kelihatan itu ada tetapi tidak tahu di mana. Jadi pseudo entity itu adalah topeng. Jadi kalau kita pakai topeng, sudah pasti topeng itu bukan kita, karena topeng itu bisa diganti dengan apa saja. Nah, sedangkan entity yang asli itu ialah God-nya. Karena God yang sedang mengungkapkan dirinya dalam bentuk oknumnya Tuhan Yesus. Jadi entity yang asli dalam oknum tersebut adalah God. Nah, kita tahu bahwa wadahnya itu atau Tuhan Yesus itu tidak bisa membuat God itu menjadi oknum. Tapi oknum itu dibutuhkan karena dengan adanya wadah kita bisa tahu bahwa God diungkapkan walaupun wadahnya bukan God-nya. Jadi walaupun wadah itu oknum, God itu bukan oknum karena God invisible. Oke, sampai disinilah penjelasan summary Daily Bible Study kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.